Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Fitian Onilah. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 lengkapnya. Badan Kerjasama Antar Parlemen berharap hasil diskusi dalam gelaran International Women ASEAN International Parliamentary Assembly atau WIPA dapat menjadi pemicu peningkatan keterlibatan perempuan di parlemen negara-negara ASEAN dalam menghasilkan kebijakan yang ramah gender. Masih dalam rangkaian keketuaan gelaran internasional, Women ASEAN International Parliamentary Assembly atau WIPA, delegasi DPR RI mendorong peningkatan keterlibatan perempuan di parlemen negara-negara ASEAN untuk melahirkan kebijakan yang ramah gender dan berpihak pada perempuan. Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon menyebut kekerasan terhadap perempuan khususnya di Indonesia masih menjadi masalah besar yang harus diselesaikan bersama-sama. Kekerasan terhadap perempuan di ASEAN masih menjadi yang tertinggi di dunia, padahal peran perempuan dalam masyarakat sangat signifikan. Saat pandemi saja, 70% tenaga kesehatan dunia merupakan perempuan. Jadi hal-hal yang terkait dengan itu dan memang masih banyak masalah. Saya kira di dalam negeri juga kita bicarakan itu masalah kekerasan di dalam rumah tangga, kekerasan seksual, kekerasan terhadap perempuan. Ya, saya kira itu menjadi isu-isu yang sekarang ini semakin menjadi perhatian publik dan kita sudah mempunyai satu kerangka hukumnya terkait dengan hal itu. Nah, disitulah saya kira kaitannya dengan WIPA ini, Women Parliamentarians, Women AIPA ini, perempuan lebih sensitif gitu. Seringkali laki-laki mungkin tidak menganggap ini isu yang penting, padahal bagi perempuan isu ini sangat penting. Bagaimana membuat undang-undang dan aturan-aturan yang memprotek atau melindungi kaum perempuan. Lebih lanjut, Fadlizon menegaskan hasil diskusi dalam salah satu rangkaian gelaran AIPA ini akan dibawa ke sidang umum AIPA sebagai resolusi bersama Parlemen negara-negara ASEAN di Jakarta pada Agustus mendatang. Dari Padang, Sumatera Barat, Teresia Butar-Butar, TVR Parlemen melaporkan. Sebagai upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM, Komisi 3 DPR RI menilai pentingnya penambahan anggaran bagi Komnas HAM dalam pagu indikatif tahun 2024. Komisi 3 DPR RI mendukung penuh adanya usulan penambahan anggaran yang diajukan oleh Komnas HAM dalam pagu indikatif tahun 2024 untuk meningkatkan kinerja serta menjalankan tugas dan fungsinya guna menyelesaikan persoalan hak asasi manusia di Indonesia dengan lebih optimal. Anggota Komisi 3 DPR RI Supriyansa mengatakan terkait pagu indikatif yang diajukan oleh Komnas HAM sebesar 110,8 miliar yang terdiri dari 77,1 miliar untuk Komnas HAM dan 33,7 untuk Komnas Perempuan dinilai sangat rasional. Supriyansa dalam hal ini mendukung penuh adanya penambahan anggaran yang diajukan Komnas HAM sebesar 22,8 miliar yang akan digunakan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM lebih optimal. Anggaran yang telah diajukan ini, kalau perlu nanti ada penambahan tidak ada masalah bagi saya, bagi kami di Partai Golkar. Sepanjang itu digunakan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Banyak sekali masyarakat kita, Bu, bapak-bapak sekalian, yang di daerah yang telah terenggut hak-haknya, tetapi lambat sekali dia mendapatkan misalnya perhatian dari kita semuanya. Ya, kalau saya mengatakan kita semuanya ya termasuk saya dan Bapak dan Ibu sekalian. Kita harus turun memberikan edukasi kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada masyarakat. Supriyansa mengingatkan dengan adanya penambahan dari segi personil dan bertambahnya bidang kerja, Komnas HAM diharapkan mampu bekerja lebih serius untuk menjawab harapan masyarakat terhadap kinerja dari Komnas HAM. Halim dan Sanjaya, TVR Parlemen, melaporkan. Guna menekan angka kecelakaan lalu lintas, Komisi 5 DPR RI meminta pemerintah menjadikan hasil investigasi KNKT atau Komite Nasional Keselamatan Transportasi sebagai acuan dalam merumuskan program kerja yang berbasis keselamatan transportasi.
Komisi 5 DPR RI menyoroti banyaknya kecelakaan bus dalam beberapa bulan terakhir. Untuk itu, Komisi 5 DPR RI mendorong Kementerian Perhubungan agar memprioritaskan program kerjanya pada aspek keselamatan transportasi, khususnya transportasi darat. Anggota Komisi 5 DPR RI Sudewo menyayangkan banyaknya kecelakaan tersebut, terlebih bila menimbulkan korban jiwa. Akhir-akhir ini kan keselamatan menjadi sorotan karena terjadinya banyak kecelakaan dengan fatalitas tinggi. Yang sering terjadi itu adalah bis pariwisata dan angkutan barang. Kecelakaan itu pasti diidentifikasi oleh namanya KNKT. Rekomendasi KNKT itu pasti detail dan harapan kami itu bisa dijadikan satu pedoman untuk menyusun program kerja. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Muhammad Aras menambahkan, kecelakaan lalu lintas di beberapa daerah disebabkan oleh banyaknya lampu-lampu jalan yang tidak berfungsi dengan baik, termasuk di ruas-ruas jalan nasional. Kecelakaan yang sering terjadi di mana-mana, khususnya di Sulawesi Selatan, banyak disebabkan karena fasilitas keselamatan atau lampu jalan tidak memadai di beberapa ruas jalan nasional. Oleh karenanya, mohon menjadi perhatian di tahun 2024 ini menjadi prioritas bagi Kementerian Perhubungan, terutama di Dirjen Darat, agar ini direalisasikan. Ken dan Ade, TVR Parlemen, melaporkan. Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEM dan PPKF RAPBN tahun anggaran 2024 dalam rapat paripurna DPR RI. Informasinya akan kami hadirkan saat lagi. Untuk itu tetaplah di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17. Rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahunnya disusun oleh pemerintah dan dibahas bersama dengan DPR hingga nantinya ditetapkan melalui undang-undang. Peraturan pembahasannya termaktub dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib. DPR RI berharap sejumlah proyek strategis nasional era Presiden Jokowi dapat tuntas di RAPBN 2024 yang merupakan RAPBN terakhir pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Arah kebijakan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2024 telah disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat paripurna DPR RI.
Dalam dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, tertuang beberapa sasaran ekonomi untuk tahun 2024. Di antaranya, mengenai pertumbuhan ekonomi yang diusulkan dalam rentang 5,3% hingga 5,7%. Laju inflasi dipatok dengan kisaran 1,5% sampai 3,5%. Serta beberapa target ekonomi lain terkait nilai tukar rupiah, suku bunga, harga minyak mentah, serta jumlah lifting migas. Berbagai fraksi di DPR RI memberikan sorotan terhadap kebijakan fiskal pemerintah. Target pemerintah dinilai sudah realistis. Hanya saja, arah kebijakan ekonomi perlu lebih menyasar pada rakyat kecil. Seperti memprioritaskan sektor pertanian dan UMKM yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi saat pandemi melanda. Nah, pengalaman kita di tengah situasi COVID sekalipun, gitu ya, kita mampu memanage situasi sulit itu, dan kemudian tentu saja UKM mendapat perhatian besar yang kita berharap ke depan juga akan menjadi satu fokus perhatian pemerintah, karena bagaimanapun ketahanan UKM itu sudah teruji lebih mampu dan lebih mudah untuk menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan dan bahkan gejolak yang ada. Tapi berbagai sektor-sektor lain tentu saja itu bisa menopang pertumbuhan ekonomi kita ke depan, tentu termasuk dari sisi sumber daya alam yang kita punya sangat begitu besar. Lebih lanjut, Badan Anggaran DPR RI meminta pemerintah menimbang kembali urgensi dari kebijakan ekonomi yang telah dicanangkan. Mulai dari kebijakan subsidi listrik yang kurang berpihak pada rakyat jelata, hingga gelontoran dana raksasa untuk membangun IKN. Anggaran itu seharusnya bisa dialokasikan untuk mengurangi utang negara serta menekan angka kemiskinan. Nggak mau kita mewariskan generasi penerus kita gunung utang yang luar biasa, itu pertama. Kedua, banyak permasalahan terkait dengan ekonomi yang kita rasakan selama ini di Indonesia, itu betul. Tapi jawaban yang dikasih itu benar-benar harus bisa berorientasi kepada program kerja yang ditujukan kepada rakyat miskin, rakyat kecil, pada wong cilik, bukan justru memberikan subsidi kepada orang-orang yang mampu untuk memberi mobil listrik. Nah, ini hal-hal yang perlu ditinjau ulang oleh pemerintah. Tapi tentu masih banyak lagi yang kita bisa sampaikan, dan pembahasan anggaran untuk tahun depan masih akan berlangsung. Panja-panja akan dibentuk, dan ini momen yang sangat bagus, sangat strategis. Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara tahun 2024 yang disusun bersama DPR merupakan RAPBN terakhir pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Tak heran bila anggota Dewan menginginkan sejumlah proyek strategis nasional era Presiden Jokowi dapat tuntas di RAPBN 2024. Ini terutama program-program proyek strategi nasional yang sekarang akan dikebut ya, di bidang infrastruktur dan sarana-sarana lainnya, ini akan terrealisasi. Dan ini kami dari Badan Anggaran juga DPR secara keseluruhan akan memberikan dukungan secara penuh. Insya Allah semua program-program yang sudah dirancang itu di dalam KEM PPKF ini akan terlaksana dengan bagus. Jadi tahun 2024 itu kita harapkan tuntas semua jalan-jalan nasional yang ada di Sumatera. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun mengapresiasi segenap pandangan berbagai fraksi DPR terhadap kebijakan fiskal pemerintah. Peningkatan kualitas belanja negara akan dilakukan dengan aspek efisiensi untuk kebutuhan dasar dan program prioritas, seperti pengentasan kemiskinan dan masalah gizi buruk. Penguatan efektivitas kebijakan fiskal memang perlu dijaga, mengingat APBN punya peran penting sebagai instrumen peredam gejolak dan ketidakpastian kondisi ekonomi dunia. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.
Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI, Putu Supatmarudana menilai sidang ke-6 ASEAN Interparliamentary Assembly Advisory Council on Dangerous Drugs atau AIPA-CODD akan menyatukan seluruh negara-negara di kawasan ASEAN dalam memberantas narkoba. Saksikan informasi selengkapnya, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Rabu. Optimis, Indonesia mampu mengatasi ancaman tersebut. Serangkaian peristiwa penting setiap hari di Indonesia. Kami pilihkan topik-topik terkini dengan menyajikan fakta yang dapat dipercaya. Kami hadirkan di layar kaca Anda. Bukan hanya sekedar informasi, tapi menginspirasi bagi kita semua. TVR 09 hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TVR Parlemen. Referensi berita untuk Indonesia. Kembali di TVR 17. Dalam agenda sidang ke-6 ASEAN Interparliamentary Assembly Advisory Council on Dangerous Drugs atau AIPA-CODD, Putu menjelaskan adanya laporan terkait kondisi terkini masing-masing negara ASEAN dalam memerangi narkoba. Putu juga menekankan komitmen DPR RI bersama Parlemen se-ASEAN untuk mewujudkan drug free di tahun 2025. Simak liputan selengkapnya bersama rekan kami, Dadi Ramadan. Ya, pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya Dadi Ramadan telah berada di Sukabumi di Bogor, Jawa Barat untuk melaporkan kepada Anda terkait sidang ke-6 AIPA-COD, yaitu di mana AIPA sendiri merupakan organisasi parlemen negara-negara ASEAN yang saat ini tengah menggelar sidang yang ke-6, yaitu AIPA-COD atau ASEAN Interparliamentary Assembly Advisory Council on Dangerous Drugs, yang di mana merupakan salah satu platform bagi AIPA untuk berkolaborasi, bertukar informasi yang bertujuan untuk mewujudkan ASEAN yang bebas narkoba. Dan saat ini saya sudah bersama Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Bapak Putu Supatmarudana. Ini Pak, terkait dengan sidang AIPA-COD kali ini Pak, apa yang menjadi poin pembahasan di dalam sidang kali ini Pak? Jadi pertama dan utama tentu kita ketahui bahwa parlemen di ASEAN memiliki satu forum atau kegiatan yang namanya AIPA, yaitu ASEAN Interparliamentary Assembly, yang memang setiap tahunnya bergilir dari setiap negara ASEAN itu yang memang sesuai dengan abjad. Nah, tahun ini sebetulnya dari akhir tahun lalu kita mendapatkan keketuaan dari sebelumnya, yaitu Kamboja. Waktu itu kita melakukan kegiatan waktu itu di Phnom Penh, dan saat ini kita melakukan kegiatan di Indonesia. Tepatnya mungkin ini di Bogor atau dekat Sukabumi, yang tentunya merupakan satu momentum, salah satu sidang yang biasanya diselenggarakan oleh AIPA. Nah, memang dalam setahun keketuaan Indonesia itu yang pertama itu adalah adanya sidang AIPA-COD yang memang pada intinya adalah bagaimana agar negara-negara ASEAN khususnya parlemen mendorong agar ASEAN bebas narkoba. Yang kedua juga ada kegiatan WAIPA, Women Asian Interparliamentary Assembly, yang kita lakukan di Sumatera Barat, yang tentu akan dilakukan di bulan Juni nanti, dan memang siumnya sidang umum AIPA akan dilakukan di bulan Agustus nanti. Nah, pembahasan kali ini yang berhubungan dengan AIPA-COD, memang kita ingin mendengarkan pertama dari narasumber. Memang ada satu forum atau kegiatan diskusi yang menghadirkan figur-figur utama dalam kegiatan diskusi ini, ya tentunya bagaimana menanggulanginya, bagaimana pengalaman, bagaimana juga
Mungkin ada figur yang memang sebelumnya pengguna narkoba, tapi sekarang telah berhasil keluar dari penggunaan narkoba itu. Nah, berikutnya juga ada laporan negara-negara dari negara ASEAN ini untuk melaporkan kondisi bagaimana perang melawan narkoba ini justru dilakukan di berbagai negara ASEAN. Di samping itu juga kita akan ada sebuah resolusi dalam pertemuan ke-6 AIPACOD ini, yang tentunya resolusi ini adalah komitmen kita bersama untuk menanggulangi narkoba di kawasan ASEAN. Nah, tentu hal utama dan mendasar adalah memang kita berharap komitmen dari parlemen ini juga terimplementasikan di negara-negara ASEAN ini, dan pada akhirnya kita di ASEAN bisa menjadi inspirasi tentunya bagaimana ASEAN yang bebas narkoba. Di samping itu juga tentu resolusi ini juga ada pembahasan di sesi akhir nanti tentang laporan negara-negara. Kita akan membuat summary-nya sehingga kita dalam satu track yang sama. Karena kita tidak mau di negara ASEAN ada perbedaan, mungkin ada yang sudah mencapai lebih cepat, tapi kita ingin belajar bersama-sama, kita on the right track menuju ASEAN yang bebas narkoba. Dan di akhir juga ada komitmen untuk menandatangani signing dari semua negara ASEAN untuk berkomitmen bahwa komitmen ASEAN tentu juga komitmen global dalam hal ini bagaimana dunia ini ke depan memberantas narkoba dan bebas narkoba. Jadi sebetulnya dengan tema ini kita berharap bahwa hal terpenting adalah keberlangsungan atau kesinambungan pertumbuhan. Karena jika kita ketahui, kita di parlemen kita, di BKSAP khususnya, Badan Kerjasama Antar Parlemen, kita selalu menyuarakan tentang green economy. Green economy itu pertama adalah sustainable growth, pertumbuhan yang sustainable. Yang kedua, inklusif, rakyat mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi tersebut. Yang ketiga adalah menjaga lingkungan. Sebetulnya ada satu bahasa di situ bahwa pertumbuhan ekonomi yang sehat adalah betul-betul yang sustainable atau berkelanjutan. Tapi juga yang terbebas dari narkoba. Karena kita ketahui setiap negara punya tantangan menurut saya yang sama ya tentang penanggulangan narkoba ini. Karena memang isu ini sudah menjadi isu yang cukup panjang. Tapi tentu dalam komitmen setiap tahunnya kita punya blueprint, konsep, atau kita menuju track yang sama untuk menanggulangi khususnya kawasan ASEAN, yaitu melalui AIPA, ASEAN Parlemen, untuk penanggulangan narkoba ini. Baik, terima kasih banyak Pak Putu atas waktunya. Selamat bertugas kembali, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Baik, pemirsa, tadi sudah kita dengarkan wawancara bersama dengan Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Bapak Putu Supatmarudana, yang dimana tadi ini memang kalau kita lihat AIPACOD ini selain menjadi salah satu organisasi atau platform bagi anggota di ASEAN berbagi informasi dan juga berkolaborasi, tentunya sidang ini menjadi wadah silaturahmi bagi seluruh anggota parlemen di ASEAN yang dimana tergabung dalam AIPA untuk bisa menuju kepada tujuannya, yaitu terkait drug free di kawasan region ASEAN, dan semoga nantinya benar-benar di kawasan Asia Tenggara terutamanya Indonesia bisa bebas dan juga lepas dari ancaman penyalahgunaan narkoba di masyarakatnya. Saya Dede Ramadan dan juga Sanjaya melaporkan untuk TVR Parlemen. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran.
Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 17, pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media, serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Anggun Oktarini. Terima kasih rekan Fitian, dan berita pertama pemirsa yang menjadi headline di media online yaitu terkait dengan Gus Imin pastikan DPR RI siap perhatikan aspirasi nakes soal rancangan undang-undang kesehatan. Tenaga kesehatan dari 5 organisasi profesi atau OP melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR RI menolak rancangan undang-undang kesehatan. Adapun massa yang melakukan unjuk rasa terkait rancangan undang-undang kesehatan berasal dari 5 OP, yaitu Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia PPNI, Ikatan Bidan Indonesia atau IBI, Ikatan Apoteker Indonesia atau IAI, dan juga Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Merespon hal tersebut pemirsa, ini dari beberapa media disebutkan bahwa pimpinan DPR RI memastikan pihaknya akan memperhatikan aspirasi dari para nakes terkait dengan rancangan undang-undang yang akan menjadi Omnibus Law tersebut. Untuk pembahasan rancangan Undang-Undang Kesehatan sendiri, Komisi 9 DPR RI telah mengawal aspirasi dari seluruh pihak, termasuk dari berbagai organisasi profesi tenaga kesehatan dalam penyusunan rancangan Undang-Undang Kesehatan. Dan di sini DPR RI dipastikan memperhatikan juga mempertimbangkan setiap tuntutan dan aspirasi dari masyarakat. Pemirsa, beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online. Ini ada beberapa pembahasan mengenai DPR RI dukung upaya perundingan Rusia-Ukraina. Di sini anggota Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, juga mendukung segala upaya perundingan Rusia dan juga Ukraina untuk menghindari ancaman resesi global. Hingga saat ini, perang Rusia-Ukraina masih terus berlanjut yang berimbas pada ekonomi global kian tak stabil. Pemirsa, konflik Rusia-Ukraina ini disinyalir juga menjadi penyebab resesi global tahun 2023 ini, alias penurunan ekonomi berkepanjangan di seluruh dunia. Ini menurut pembahasan yang dikatakan oleh Dev, kedua negara harus membahas intensif perihal perdamaian. Sementara itu, Indonesia yang menganut prinsip politik bebas aktif terus mendukung, di mana perdamaian dunia menurut Dev, Indonesia juga potensial terkena dampak resesi global. Oleh karena itu pemirsa, Dev menekankan bahwa Indonesia sebagai anggota PBB juga harus aktif menebarkan pesan perdamaian. Setelah kita sudah membahas terkait dengan headline di media online pada hari ini terkait Gus Imin pastikan DPR RI siap perhatikan aspirasi nakes soal rancangan Undang-Undang Kesehatan, serta DPR RI dukung upaya perundingan Rusia-Ukraina, itu mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Kembali ke rekan Fitian. Terima kasih rekan Anggun yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Fitian Onilah beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.